Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ijazah Pak Jokowi, jika memang nanti ditunjukkan di pengadilan, para kaum pembenci gerombolan ijazah palsu tetap nggak bakalan percaya. Ya, itu prediksi kami-kami, tentu ya. Yang para pendukung Pak Jokowi yang tahu seluk-beluk para pembenci Pak Jokowi yang sejak dulu selalu merongrong, menyerang dengan sangat ngeri. Ya, bagaimana nggak ngeri, tuduhan-tuduhan ditembakkan selalu ke Pak Jokowi. Keluarganya pun ikut terbawa-bawa. Nah, di sini ya, pengacara TPUA Ahmad Hosinuddin pun membuka bahwasannya ketika nanti ijazah Pak Jokowi ditunjukkan di pengadilan pun mereka tetap tidak akan percaya. Yang maunya mereka adalah publik melihatnya semua. Dikasih tahu katanya gitu. Artinya di sini jelas ya apa yang mereka inginkan, bahwasannya mereka ingin mencari dukungan publik ya, perhatian publik ya, bahwasannya Pak Jokowi ijazahnya itu palsu. Itulah yang mereka inginkan. Di sini dibuka oleh Ahmad Hosinuddin ya, tanpa sengaja ia membeberkan bahwasannya ketika nanti pengadilan memutuskan, dia tetap tidak akan percaya. Ya, begitulah. Kalau kata Mr. Q dugaannya, kenapa ijazah palsu ini selalu terus digaungkan oleh kaum-kaum pembenci Pak Jokowi? Karena ingin memelihara para pembenci Jokowi. Untuk nanti mungkin 2029 atau 2000 berapa lagi tuh. jadi alat ya, kampanye lah, narasi untuk memenangkan mungkin salah satu calon pasangan berikutnya ya, kita nggak tahu, tapi itu kan dugaan. Tapi yang jelas Ahmad Hosinuddin itu mengungkapkan bahwasanya dirinya juga nggak akan percaya nanti kalau misalkan pengadilan akan menunjukkan ijazah aslinya Pak Jokowi ya. Yang mereka inginkan itu publik melihat semua. Padahal publik yang mana itu perlu dipertanyakan. Selama ini pun publik kebanyakan ya anteng-anteng aja lah. Yang penting presiden kita kerjanya benar, nggak korupsi, dan bisa mesejahterakan masyarakat. Ya, bagaimana nih Ahmad Hosinuddin membocorkannya? Mari kita simak bersama. Let's go. Berarti Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa memang juga menargetkan ini sampai ke pengadilan. Makanya kami berulang kali jangan berhenti di tengah jalan. Oke. Nah, itu dengar, mereka yang menargetkan ya, ingin ke pengadilan tapi malah teriak-teriak kriminalisasi, nggak sinkron. Satu kepengen proses pengadilan ini terus berlanjut, tapi satu sisi mereka teriak-teriak kriminalisasi. Juga sepakat. Ya. Oke, kita tarung di pengadilan saja kalau sudah begini. Ya, pada akhirnya biar terang benderang, karena persidangan juga terbuka untuk umum, masyarakat juga bisa menyaksikan. Ya. Karena kami yakini fakta adalah fakta, kebenaran adalah kebenaran. Bayangkan Pak Jokowi yang sudah menjalani perkuliahan sejak tahun 80-85 menerima ijazah langsung dari kampus. Sekarang saya balik pendekatannya. Nah, tanpa harus menunggu pengadilan yang prosesnya panjang, belum lagi nanti mungkin ada banding, kasasi. Dan seterusnya. Kenapa kedua belah pihak tidak bertemu? Anggaplah dalam sebuah ruang tertutup, Joko Widodo perlihatkan ijazahnya, Roy Suryo, Rismon Sianipar lakukan pengecekan terhadap ijazah tersebut, selesai sudah. Dari kami? Ya. Pertama, tidak pernah ada tawaran itu. Yang kedua, ini domainnya bukan lagi domain Roy Suryo.
Maka kenapa Nah, Roy itu Suryo dia. meminta itu tampilkan di hadapan publik? Kenapa? Yang butuh diyakinkan bukan hanya Roy Suryo. Kalau kemudian Mas Ahmad selalu mengatakan tunjukkan ke publik, Iya. hari ini pertanyaan baliknya pasti akan publik yang mana. Karena itu saya memilih Nah, untuk itu dia. menguncinya, dua pihak Publik ini yang saya mana? kunci rapat-rapat dalam sebuah ruangan. Silakan tunjukkan ijazahnya, lakukan pengujian di sana, sudah selesai. Cukup kan? Enggak, Selesai. karena hari ini klien kami ini punya tanggung jawab publik. Setelah Kalau itu kemudian sepanjang itu ijazah terbuka Iya, ya, iya. terbuka disaksikan kamera, publik bisa melihat. Oh, oke, itu yang kami tunggu. Untuk apa? Untuk publik juga tahu bahwa prosesnya transparan. Sekarang begini saja Mas Ahmad. Iya. Setelah Rismon dan Roy Suryo melakukan pengujian di tempat dalam ruang tertutup terhadap ijazah Joko Widodo, Kami nggak mau ada fitnah. justru nanti Roy Suryo dan Rismon Siani para mengumumkan ke Enggak. publik. Kami nggak mau ada fitnah. Masuk angin lah itu di ruang itu. Ngomongnya sesuai keinginan Jokowi. Kami nggak mau ada fitnah. Berarti benar dugaan saya. Nah, Apa itu? Walaupun ini Betul. sedang menjadi sebuah proses hukum, tapi menarik atensi publik tampaknya merupakan target utama. ya itu benar Pak. Nggak usah diduga-duga. Emang target mereka itu. Mereka ingin mengembangkan opini ini, narasi ini di ruang publik ya, mengenyampingkan kebenaran bahwasannya ijazah Pak Jokowi asli. Itu dia. Bukan. Tapi sungguh-sungguh untuk membangun opini Tuh kan. publik. Justru Bukan. target kami adalah memberikan keyakinan publik bahwa barang itu sahih. Sehingga publik tidak perlu bertanya kepada kami. Jika itu yang melakukan kami, sementara publik tidak melihat, kami posisinya akan sama Kocak. seperti kuasa hukum, sama seperti media. Kenapa? Lah mereka sebelumnya nggak dipercaya, apalagi kami. Bahkan justru akan menjadi fitnah bagi kami. Jangan-jangan kalian masuk angin. Buset. Tadinya kenceng misalnya, kalau itu nanti hasilnya berbeda dengan yang selama ini diyakini begitu loh. Kalau fair, ya sudah tampilkan publik, semua undang, cek selesai. Dan ditampilkan itu di ruang persidangan. Ruang publik, kalau ruang persidangan kan kita masuk persidangan. Nah, itu dia kan. Nggak mau. Nah, ini artinya tadi gua bilang bahwasannya nanti ketika pengadilan pun minta ijazah Pak Jokowi ditampilkan, lalu dilihat keasliannya. Oh, benar nih asli, ya kan? Ini benar. Tapi tetap mereka itu tetap tidak akan percaya keabsahan ijazah itu asli sebelum mereka benar-benar menelitinya bersama, kan begitu. Kalau cerita keinginan Rismon dan juga Roy, maunya tuh ketika dikasih lihat tapi juga diperiksa juga. Terus mereka akan bergulir seperti itu, terus memojokkan masalah ijazah ini. Jadi kalau feeling gua juga ya, nanti pun pengadilan akan memutuskan asli atau tidaknya ijazah Pak Jokowi, mereka tetap akan menggoreng-goreng terus ya. Dan isu ini tetap akan dipelihara di kalangan pembenci ya. Jadi sulit untuk diterima oleh nalar saya. Tuh. Ini kita ingin bicara tentang Sulit. pengujian saintifik sebagai dasar kerjanya proses hukum. Atau sebetulnya sekali lagi ini lebih pada untuk membangun opini publik. Jadi Kalau membangun opini publik, ya Opini ini publik. politik Mas Ahmad, bukan hukum. Jadi jadinya. begini, Nah, kalau tuh. persoalan ini opini publik menjadi dasar bahwa ini politik, saya balik. Kenapa kasus yang kami laporkan hanya Dumas, tidak langsung diterbitkan LP, sehingga equal kasus kami Ya. dengan kasus yang ada di Polda Metro Jaya? Apa ada target politik? Perlakuannya kenapa tidak sama? Kenapa tidak sama? Tidak sama. Itulah yang kami laporkan ke Komnas HAM. Oke. Kenapa kami tidak punya kedudukan hukum yang sama? Kenapa ini harus di Dumas? Kenapa dihentikan di proses Dumas? Kenapa nggak masuk pada penyidikan? Yang dilaporkan Komnas HAM siapa? Yang dilaporkan Komnas HAM saudara Joko Widodo. Joko Widodonya. Joko Widodo. Loh, kok malah Joko Widodo? Iya. Wawancaranya aja sampai kaget. Loh, kok Joko Widodo salah apa? Nah, karena Yang memperlakukan secara tidak fair adalah Polri. Anggaplah demikian. Kenapa dilaporkan ke Komnas HAM adalah Joko Widodo? karena laporan Nah, Joko itu kan. Widodo di dalamnya juga ada redaksi-redaksi yang menurut klien kami mengintimidasi. Misalnya, saya sih kasihan, tapi yang mau gimana lagi begitu. Jadi klien kami merasa ini intimidasi secara komunikasi, jadi kita Kasihan butuh pun perlindungan. sekarang dianggap intimidasi. Ya, karena bahasa saudara Joko Widodo, kami selalu kaji, ini selalu sen kanan belok kiri.
Tuh, dengar, kasihan tuh. Kalimat kasihan aja sekarang dianggap mereka menjadi kalimat intimidasi. Coba bayangkan. Padahal yang mereka rasa tuh kan itu kan kepolisian ya yang menurut mereka aduan mereka kok lama banget ya kenapa ya ada kriminalisasi padahal bukan Pak Jokowi tapi yang diadukan ke Komnas HAM itu Pak Jokowi kan lucu ya mereka ini lucu emang niatnya mereka ini kan kita bisa baca ya bahwasannya target mereka tuh bukan polisi bukan siapa-siapa target mereka tuh Jokowi itu doang Bisa mempercayai statement yang zohir, tapi kami kaitkan dengan sejumlah presiden. Ini ilmu tafsir jadi bermain ini. Ya, karena kita juga punya. Bang Rifai, setuju tidak dengan gagasan saya tadi? Oke, Joko Widodo di satu sisi, Roy Suryo, Rizwan Sianipar, Dr. Tifa di lain sisi ketemu di satu ruangan, perlihatkan ijazahnya, cek di tempat, umumkan ke publik sama-sama. Ini asli atau palsu? Murah, cepat, sederhana, bagaimana? Ini pandangan saya sebagai kuasa hukum. Ya. Kalau itu dilakukan sebelum Pak Jokowi membuat LP, sangat mungkin. Karena waktu itu otoritas itu diberikan ke kami. Ya, dengan memberikan teguran secara terbuka, kalau ada respon, selesaikan. Saya masuk sedikit. Ya. Sebelum bikin LP tidak pernah misalnya ada komunikasi informal, tertutup untuk mengajak bertemu, tidak pernah dari pihak Joko Widodo. Tidak, kami hanya memberikan announce secara terbuka. Lanjut. Tapi setelah LP itu diberikan, saya sih melihat karena tujuan beliau itu bukan apa-apa. Saya ingin mengembalikan kehormatan dan nama baik saya. Apakah tercapai dengan hanya ketemu di ruangan kesediaan ijazah? Sementara nama beliau sudah kemana-mana sampai ke luar negeri. Soal kita betul-betul punya presiden yang ijazahnya palsu. Ini mengembalikan ini kan perlu sebuah keputusan hukum. Ini tidak semudah yang dibayangkan. Ini bagi Pak Jokowi ya. Tapi misalnya Pak Jokowi sendiri legowo, memaafkan saya membukti ya, itu kembali keputusan beliau ya. Itu hak presiden dari beliau. Cuma kalau saya lihat apa yang dituju beliau adalah beliau ingin memulihkan. Sampai mohon maaf, datang langsung ke Polda. Itu kan semua dihitung juga oleh beliau. Lalu juga datang ke Baris Krim kemarin dipanggil juga ya. Sampai datang, mohon maaf loh. Kita kecewa. Sementara kita diminta ijazah antar. Pak Jokowi harus diperiksa datang. Tapi mohon maaf, Bang Egy malah nggak datang. Sekalipun dengan alasan sakit, buat kami kecewa. Terus terang saja. Kami komplain dengan Baris Krim. Oke, alhasil bukan tetap saja. Kami komplain dengan Baris Krim. Bagi Bang Rifai atas nama Joko Widodo, tetap ini penyelesaiannya hanya di sidang. Kami melihat itu karena tujuan beliau sepertinya adalah untuk mengembalikan. Ini saya berandai-andai. Ya. Andaikan Madilog berkirim surat kepada Roy Suryo, Rizwan Sianipar, Dr. Tifa untuk bertemu di ruangan, dan Madilog juga berkirim surat ke Joko Widodo untuk memperlihatkan ijazahnya, kira-kira surat Madilog akan ditolak atau diterima? Pasti kami tegaskan ditolak, karena ini bukan domain daripada klien kami lagi. Surat Madilog diterima atau ditolak? Saya akan teruskan ke Pak Jokowi, tapi keputusan di tangan Pak Jokowi. Kira-kira kalau kita mencoba membaca arah pikiran beliau? Sepertinya kalau hari ini sulit. Ya, itulah sobat ya. Apa kata pengacara TPUA ya, Ahmad Khosinuddin ya. Jadi dia ngebuka sendiri bahwasannya tuh ya, nanti ketika pengadilan memutuskan ijazah Pak Jokowi asli ya atau palsu, mereka tetap akan menggiring, menggoreng ya kan isu ini. Entah sampai kapan ya. Tapi yang pasti tujuan mereka tuh bukan kemana-mana. Tujuan mereka tuh ke Pak Jokowi ya. Pak Jokowi menghancurkan ya, karakter Pak Jokowi ya. Untuk memberhanguskan lah. Apalagi nanti ngerembetnya ke Wapres ya. Pak Gibran itu pasti akan terus menerus. Mereka pun udah bisa ngelihat. Mereka membayangkan bahwa kasannya pada 2029 nanti. Itu Gibran akan maju sebagai capres. Ya udah jauh segitunya mereka membayangkannya. Dan ketakutan mereka akan Pak Jokowi dan keluarganya yang akan kembali memimpin Indonesia. Ya, mereka kan beranggapan bahwasanya semua ini kekuasaannya itu dipegang Pak Jokowi. Bahkan presiden kita Prabowo Subianto itu dianggap disetir oleh Pak Jokowi.
Itu kan menurut gua pikiran-pikiran yang ngaco ya. Apalagi karakter keras kuat Pak Prabowo ya. Nggak mungkin lah beliau ini disetir atau dimainkan oleh Pak Jokowi. Itu nggak mungkin. Kalau gua lihat Pak Jokowi itu ya nggak begitu banget orangnya lah ya. Hebat Pak Jokowi, sungguh luar biasa. Tapi ya itulah ya, akhirnya pengacara TPUA Ahmad Khosinuddin membuka dirinya sendiri ya, bahwasanya nanti pun mereka tetap tidak akan percaya ijazah Pak Jokowi itu asli. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.